pagi anak-anak kelas 6 yang ada di rumah. Jumpa lagi kami di hari ini dalam channel pembelajaran kita Marmit 2020. Kita akan sama-sama belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pada pembelajaran ketiga di hari ini. Adapun tujuan pembelajaran di hari ini adalah sebagai berikut. 1. Setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. 3. Setelah mendengar teks tentang hewan, siswa mampu menentukan ide pokok dan menyajikannya dalam bentuk diagram. 4. Setelah menemukan ide pokok dari teks hewan yang dibacakan, siswa mampu mengembangkannya menggunakan kalimat sendiri dengan rinci. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang cara perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin. Di antaranya yaitu 1. Ovipar adalah cara perkembangbiakan dengan cara bertelur, yang mana embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam cangkang telur, di mana cangkang telur itu tersedia nutrisi yang siap dikonsumsi oleh embrio. Yang kedua, vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio tumbuh di dalam tubuh induknya, yaitu di dalam rahim. Yang ketiga, ovovivipar adalah cara perkembangbiakan dengan bertelur melahirkan, yang mana embrio tumbuh di dalam telur dan disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan keluar dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Nah, anak-anak, kalian perhatikan ciri hewan ovipar adalah hewan ini tidak memiliki ciri khusus yang hanya membedakannya dimulai dari proses pembuahan menjadi telur hingga menetas terjadi di dalam tubuh induk, lalu kemudian dikeluarkan atau melahirkan anak. Nah, anak-anak sekalian, mari sama-sama kita lihat. Ini adalah beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Di antaranya yang pertama ini adalah gambar kadal. Yang berikut kalian perhatikan, ini adalah ikan hiu. Ikan pari adalah juga salah satu jenis ikan yang berkembang biak dengan ovovivipar. Yang berikut lagi kuda laut. Nah, anak-anak, kita lihat tidak semua jenis ular itu berkembang biak dengan ovovivipar. Jenis ular yang berkembang biak dengan ovovivipar di antaranya ular kobra, ular piton, ular boa, dan ular sanca. Nah, selain ular ada juga iguana, kemudian buaya, ikan gapi-gapi, dan platypus. Nah, anak-anak sekalian, ketika
yang lalu kita sudah dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Maka sekarang kita akan menentukan peta pikiran berdasarkan ide pokok tersebut. Peta pikiran merupakan gambaran pikiran atau ide yang terdapat dalam bacaan. Nah, kalian harus memperhatikan langkah-langkah untuk membuat peta pikiran. Yang pertama, membaca bacaan dengan saksama. Artinya, kalian harus membaca dengan baik bacaan itu, supaya kalian akan dapat membuat peta pikiran itu. Yang kedua, membuat pertanyaan dengan kata tanya seperti apa, mengapa, bagaimana, siapa, kapan, dan berapa, atau lebih dikenal dengan istilahnya 5W dan 1H, yang mana W yang pertama itu adalah what, W yang kedua why, where, when, dan terakhir adalah how, who. Yang berikut, yang ketiga, setiap jawaban dari pertanyaan menjadi kalimat singkat, jelas, dan mencukup seluruh isi bacaan. Yang berikut kita lihat, ini adalah bacaan yang mana kita akan sama-sama membaca dengan baik. Kemudian kita akan mencoba untuk menentukan peta pikiran yang ada pada bacaan ini. Populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong dalam famili Patacidae. Mereka ditemukan di hutan tropis di Indonesia Timur, Papua Nugini, dan Australia Timur. Mereka adalah hewan pemakan segala. Makanan utama mereka adalah buah. Namun mereka juga memakan serangga, udang, laba-laba dalam jumlah kecil. Jumlah burung cendrawasih setiap tahun mengalami penurunan. Hasil penelitian terakhir pada Maret 2012 yang dilakukan pemerintah daerah Papua di salah satu lokasi habitat cendrawasih, diketahui setiap kilometer persegi hanya ditemukan 2 sampai 3 ekor cendrawasih. Padahal tahun 2000 sampai 2005 masih ditemukan 10 sampai 15 ekor. Nah, anak-anak, kita akan sama-sama menentukan peta pikiran dari bacaan yang kita sama-sama bacakan tadi. Peta pikiran merupakan gambaran pikiran atau ide yang terdapat dalam suatu bacaan atau laporan. Nah, kita lihat yang pertama kita buat yang di tengah ini adalah judul dari bacaan tadi. Yang mana judul dari bacaan tadi adalah kondisi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Jadi di sini kita isi. Kemudian apa? Kita bertanya tentang apa? Siapa? Bagaimana? Kapan? Mengapa? Dan berapa? Nah, anak-anak sekalian, kita lihat ini adalah contoh yang sudah Ibu buat dan tentang bacaan yang tadi. Inilah peta pikiran yang kita akan buat dari bacaan itu. Di tengah kita
menaruh judul daripada bacaan itu, yang mana populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Nah, kita lihat yang berikut itu, kita harus dengan kalimat tanya kita menanyakan, apa penyebab populasi burung cendrawasih? Ya, pasti kita lihat jawabannya itu adalah akibat dari perburuan yang sembarangan. Jadi masyarakat yang memburu akan burung cendrawasih tersebut. Yang berikut, siapa yang melakukan penelitian terhadap burung cendrawasih? Jawabannya di sini adalah pemerintah daerah Papua. Yang berikut, di mana habitat burung cendrawasih? Kita lihat habitat burung cendrawasih itu berada di Papua, Papua Nugini dan Australia Timur. Kapan pemerintah mengadakan penelitian terhadap burung cendrawasih? Yaitu kita lihat pada bulan Maret 2012. Yang berikut itu berapa jumlah populasi burung cendrawasih yang berkurang? Kita lihat bahwa jumlah burung cendrawasih berkurang antara 8 sampai 13 ekor setiap kilometer persegi. Nah, anak-anak, berdasarkan penjelasan yang tadi Ibu berikan buat kalian, dan juga ada contoh-contoh yang sudah dibuat, sekarang kalian akan membuat tugas yang mana kalian lihat, kalian amati hewan yang ada di sekitar rumahmu dan sebutkan ciri-ciri, manfaat, cara pemeliharaan dan cara perawatan. Kemudian buat dalam peta pikiran sebagai berikut. Jadi di mana kalian ketika buat ciri-ciri dari hewan, nama hewan yang kalian tulis di situ, nama hewan apa berarti ciri-cirinya, kemudian manfaatnya, cara pemeliharaan dan cara perawatannya. Yang berikut ini kalian lihat ada contoh bacaan yang harus kalian buat untuk baca dan kalian akan buat peta pikirannya. Pertama, berdasarkan bacaan kalian harus tentukan ide pokok dulu yang ada pada bacaan di atas yang terdiri dari 2 paragraf. Kemudian kalian akan membuat peta pikiran dari bacaan yang judulnya ayat tadi. Nah, kemudian selesai mengerjakan, kalian akan mengumpulkan hasilnya tersebut. Dengan demikian, sampai di sini pertemuan kita. Selamat belajar, semoga sukses.